So, jadi ini akan jadi intuition dari integral. Kita akan ambil sampel dari kecepatan mobil. Jadi it's basically integral adalah the opposite dari derivative, jadi antiderivative. Kita akan look back dulu ke gimana kita menggunakan derivatif untuk contoh kasus kecepatan mobil. Oke, jadi di sini kita tahu di sini kita punya x itu represent dari time, kemudian y aksesnya itu adalah distance. Di sini kasusnya kita udah tahu rumus untuk mencari distance yaitu t cube t pangkat 3. Nah, dari rumus desain ini kita bisa tahu di menit keberapa dia distance-nya berapa gitu. Jadi kita bisa mencari jaraknya. Nah, di sini yang kita nggak tahu itu adalah velocity-nya, yaitu berapa sih speed-nya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini speed-nya itu pastinya beragam ya. Karena pertamanya itu adalah slow, kemudian dia agak melandai, kemudian tinggi. Nah, di sini kita nyoba nyari speed-nya atau velocity-nya dari setiap dari distance yang kita punya. Nah, di sini untuk speed kita bisa speed itu kan speed itu adalah distance over time ya. Jadi distance-nya berapa, kemudian time-nya bergeraknya berapa. Nah, dari sini kita bisa nyari sih speed-nya dari graf yang ada di sini. Kalau seandainya kita mau nyoba nih, dari misalnya untuk pergerakan time-nya itu adalah perubahannya itu kecil ya, 0,1 misalnya. Nah, di sini sebenarnya dengan derivatif kita bisa tahu. Tinggal kita cari aja derivatifnya, kemudian kita bisa dapat di time tertentu speed-nya berapa sih gitu. Kita bisa dapat di sini. Nah, tapi kalaupun kita mau coba yang manual juga bisa. Misalnya di sini kita nyoba nambah type-nya itu adalah 0,1. Jadi distance times-nya itu 0,1. Kita coba kecil. Karena rumusnya adalah cube, kita angkat 3, kemudian oke, seperti di sini tinggal kita kalkulasi, jadi di sini hasilnya adalah 12,61. Oke, nah kita bisa pakai cara juga formula yang biasa. Kalau misalnya kita mau nyari slope, jadi kita hitung nanti dari delta y sama delta x-nya. Jadi di sini kalau misalnya kita contohkan, kalau misalnya time-nya itu 2, terus kemudian berarti kalau time-nya 2 berarti y-nya itu distance di sini. Distance-nya itu adalah 8 ya. Distance-nya di sini adalah 8. Nah, di sini kita bisa cari ketika di poin yang pertama dia itu T-nya 2,8, kemudian di poin kedua itu 2 plus 0,1 karena kita mau cari yang 0,1. Kemudian berarti Y-nya itu adalah 2 plus 0,1 kita pangkatkan 3 karena di situ adalah dia untuk mencari distance rumusnya segitu. Berarti yang kita dapat 2,01,8,12. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama adalah 2,8. Kemudian kita tinggal cari aja di sini untuk delta y-nya, kemudian kita bagi dengan delta x. Nah, di sini kita dapat 12 juga. Jadi di sini kita coba di sini adalah perubahan yang sangat kecil. Di sini kita 0,1 detik ya. Nah, dari dua rumus ini, di sini kan bisa kita simplify untuk dapat dengan derivatif gitu. Jadi fungsinya dia adalah untuk kita dapat velocity-nya di situ. Nah, di sini sebenarnya jadi untuk mendapatkan speed, untuk mendapatkan velocity, di sini kan kita pakai derivatif. Oke, jadi untuk dapetin velocity kita harus dapetin derivatifnya. Nah, sekarang kita balik. Jadi gimana kita dapat kita tahu velocity-nya tapi kita nggak tahu distance-nya. Jadi contohnya nanti adalah seperti ini. Jadi
Y-nya di sini sekarang adalah velocity, kemudian untuk x-axis-nya di sini adalah time. Jadi ketika di sini adalah velocity-nya, kecepatannya dia itu adalah pertama di detik pertama, ini kemudian naik 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 sampai detik keempat, sampai peak-nya, kemudian turun 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 sampai di time menit ke-8. Nah, berarti di sini itu adalah menggambarkan distance-nya totalnya. Nah, oke, berarti di sini karena untuk dapetin velocity kita cari derivatifnya. Kemudian berarti kalau misalnya kita dari velocity, di sini kan kita tahu kalau kita cari distance. Untuk cari velocity, kita buat derivatif dari distance-nya, kemudian berarti kalau misalnya cari velocity, di sini kita pakai derivatif. Berarti untuk kalau misalnya kita balik untuk cari distance, di sini berarti kita balik, yaitu velocity. Dari distance, kita bisa dapat velocity, itu pakai derivatif. Kalau misalnya kita sudah punya velocity, tapi kita ingin cari distance-nya, berarti kita tinggal balik. Dari derivatif, kita balik. Kita cari antiderivatifnya. Contohnya kalau seandainya di sini T3, kemudian untuk cari velocity-nya berarti tinggal kita buat derivatifnya, berarti 3T kuadrat. Nah, kemudian kalau kalanya kita mau cari distance-nya dari velocity yang ada, berarti sebenarnya kita tinggal kita balik. Oke, jadi dari derivatif akan kita balik untuk cari. Oke, untuk cara ngebaliknya sebenarnya contohnya kalau misalnya kita punya derivatifnya itu adalah 4T3. Nah, ini kalau misalnya kita balik antiderivatifnya itu apa sih? Oke, berarti di sini T-nya pastinya adalah 4, karena nanti di sini di minus 1 jadi 3. Kemudian kita harus nyari nih di sini yang 4 dikali berapa yang hasilnya itu 4. Oke, 4 dikali dengan berapa hasilnya itu adalah 4. Berarti 4 dibagi 4 ya. 4 per 4. Kalau misalnya kita coba 4 per 4, T4. Berarti nanti kalau seandainya kita balik 4 per 4, T4, kita cari derivatifnya berarti 4 per 4. Kemudian di sini 4, ini sih 1 ya. T, kemudian di sini 3. 4 bagi 4, 1. 4 per 3. Oke, sini benar. Itu berarti di sini. Oke, nah back to integralnya di sini. Oke, sini kita nyari distance untuk dari time pertama sampai di end time, yaitu di sini kita ada 8 menit. Distance-nya itu berapa? Dengan velocity yang kita tahu. Kita cuma tahu velocity, tapi kita nggak tahu distance-nya berapa. Oke. Kalau kita mau simplify di sini, kita bisa coba kalau seandainya kita coba dengan yang flat. Gimana kalau velocity-nya di sini adalah flat, di sini adalah kecepatannya di sini adalah 10 per second, 10 meter per second. Oke, di sini kita bisa analogin, jadi kita bisa bagi di menit ke pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya di sini adalah 10, 10, 10, 10, 10, karena kecepatannya segitu. Kemudian berarti tinggal 10-nya ini kita jumlahkan, yaitu dia sejumlah 8, berarti di sini
untuk distance yang kita dapatkan berarti adalah 80 meter dengan velocity yang konstan. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa lakukan yang sama. Jadi kita tinggal chunks, kita ambil beberapa poin. Contohnya di sini adalah dari titik sini, titik sini, titik sini. Kemudian di titik sini kita tinggal ambil, kemudian kita bisa dapetin nanti hasil distance-nya. Karena di sini kita tahu nih distance-nya berapa sih di sini. Kita tahu distance-nya di sini berapa. Kemudian di sini berapa, di sini berapa, tinggal kita sum. Kemudian nanti kita bisa dapetin total dari distance-nya. Oke. Kan di sini distance speed itu adalah distance first time, berarti kalau kita mencari distance berarti di sini kita kali T, kemudian di T. Berarti velocity dikali T itu kita akan dapat distance. Oke, di sini velocity-nya kita tahu, kemudian time-nya di sini kita kali, berarti kita dapat distance-nya. Dapat distance, kita tinggal sum semuanya, kita dapat. Nah, tapi di sini kata-kata yang kita ambil di sini dia sangat jauh ya dari titik yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita bisa buat kotak itu semakin kecil, jadi kayak segini, 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 segini. Contohnya adalah seperti ini. Nah, maka di sini nanti hasilnya harusnya itu akan lebih mendekati ke yang sebenarnya. Gitu. Jadi dia nggak out dari yang sebenarnya. Jadi kayak yang kotak yang di awal dia di sini itu jauh dari yang sebenarnya. Oke, kita bisa coba dengan cara seperti ini. Contohnya kita ngambil per 0,25 second. Jadi tinggal kita hitung, karena di sini kita udah tahu velocity-nya berapa. Jadi kita bisa tahu exactly di sini kalau seandainya dia itu misalnya di titik keberapa ini. Titik keberapa kita tahu velocity-nya. Kemudian di sini kan untuk time-nya kita pakai 0,25. Kemudian ya di sini ternyata velocity-nya adalah 7. Kemudian kita tinggal kalikan velocity dikali dengan time, kita dapat distance. Kita lakukan semuanya ke setiap detik-detik ini, nanti kita bakalan dapat distance-nya. Oke, nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau formulakan berarti ini mirip sum ya, jadi antara dari 0 sampai dengan 8. Berarti caranya itu adalah dari si velocity-nya ini, VT, kita kalikan dengan distance. Distance-nya berapa kita ambil. Contohnya di sini adalah 0,5. Kemudian kita sum aja semuanya, kita dapat distance-nya. Nah, oke. Wait a minute. Nah, oke. Nah, kita dapat dari sini. Nah, sekarang di sini adalah di sini tahu kalau misalnya untuk di sini adalah velocity. Oke. Tadi yang di sini kita udah mention adalah untuk dapat distance kita butuh untuk dapat velocity, untuk dapat kecepatannya di sini kita tarik derivatifnya. Nah, sekarang kita mau nyari distance dari velocity yang ada. Berarti kita balik. Berarti di sini berarti ini kita tinggal balik aja. Nanti tinggal kita jumlahkan, kemudian nanti kita dapat formulanya. Oke, gimana cara kita balik? Berarti di sini tinggal tulis aja VT adalah formula untuk velocity-nya ya. Di sini adalah untuk velocity-nya itu adalah T dikali 8 minus T. Oke, untuk nyari antiderivatifnya agar lebih gampang tinggal kita tulis PT
Sweet T itu adalah T8 minus T. Oke, nah kemudian dikali dengan DT. Oke, ini di sini kita akan cari. Oke, let's cross it. Oke, kita tinggal balik. Ini adalah derivatifnya. Kemudian kita balik untuk cari distance. Oke, jadi karena PT itu adalah T dikali 8 T. Nah, di sini kita akan cari derivatifnya. Oke, ini bisa kita tuliskan juga dengan 8 dikali T, kemudian minus T kuadrat. Oke, untuk cari antiderivatifnya, kita bisa pecah satu-satu. Oke, 8T. Oke, ini di sini yang kalau seandainya diderivatifkan menghasilkan 8T. Berarti T di sini pastinya berarti 2. Kemudian 2 dikali berapa? Hasilnya 8. 2 dikali 4, berarti di sini 4 ya. Benar kan? Ketika ini kalau seandainya 4T kuadrat, kalau kita turunkan, itu kan jadi secara kita berarti 4 dikali dengan 2T, 8T. Oke ya, berarti 4T. Kemudian untuk yang T kuadrat minus. Kemudian apa sih yang ketika diderivatifkan jadi T kuadrat? Oke, berarti di sini T 3. 3 dikali berapa hasilnya? Minus 1. Berarti 1 dibagi 3 ya. 1 dibagi 3 minus. Oke. Nah, di sini berarti kita coba ya. Minus 1 per 3 T cube. Kalau kita derivatifkan berarti 1 per 3. Di sini dari 3. T kuadrat. Oke. Di sini 3 sama 3 kita coret. T tinggal minus 1. Berarti sama dengan min T kuadrat. Oke, benar. Berarti hasil antiderivatifnya itu adalah 4T kuadrat diminus dengan 1 per 3 T cube. Ini kita dapat antiderivatifnya. Udah, ini mirip juga dengan yang di sini. Jadi di sini kita tahu rumus distance-nya. Nah, tinggal kita masukkan T-nya berapa, kita bisa tahu distance-nya. Nah, ini adalah yang kita antiderivatif yang kita dapetin tadi. Itu juga adalah rumus untuk ngedapetin distance di T tertentu. Jadi, kalau yang tadi adalah T kuad T cube, kalau yang ini adalah seperti ini. Oke, jadi berarti untuk kita dapat distance untuk sampai dia di menit atau di detik ke-8, berarti tinggal kita masukkan. Berarti 48 di sini. Kuadrat 1 min 3, T-nya adalah 8, kemudian 3. Nah, di sini sih kalau kita hitung sebenarnya hasilnya dapat 85,33. Oke, ini hasil akhirnya.
Nah, oke. Oke, nah, eh, tapi ada yang ganjal karena di sini bisa jadi kita carinya itu adalah bukan dari 0 sampai 8, tapi dari 1 sampai ke 7. Oke, berarti di case ini berarti kita harus kurangi dong. Kita harus kurangi dengan ketika dia ada di time 1. Nah, berapa sih gitu kan distance yang akan kita bisa dapetin. Jadi hasil akhirnya itu sebenarnya formulanya adalah seperti ini. Nah, eh, di sini aku juga udah membuat kayak suatu formula gitu eh, dengan cara manual. Kalau misalnya kita hitung manual itu hasilnya sama nggak sih? Karena tadi di sini hasilnya itu ada 85, ya 85,33. 85,33 ini adalah ketika dari kita mengimplementasikan tadi intuitionnya dari derivatif kita anti derivatif, kemudian kita dapat kita masukkan angkanya, kemudian kita dapat 85,33. Kalau kesannya kita mau coba dengan cara yang seperti ini, tadi kalau misalnya satu itu akan aman, maka kita buat program untuk bisa seperti ini dengan kemudian nanti kita jumlahkan semuanya, apakah hasilnya bisa 85,3 juga. Nah, di sini eh, buat di sini untuk velocity-nya itu rumusnya adalah sama T times 8 dikurangi T. Kemudian di sini kita coba kalau seandainya kita ngambil distance-nya itu dt-nya untuk time-nya itu adalah 1. Jadi dengan cara yang kasar tadi di yang sini ya. Jadi kita ngambilnya per 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Kalau 1 detik, 1 detik, itu kita dapat 75. Sedangkan tadi hasilnya di sini, kalau formulanya adalah 85,33. Oke, nah di sini kita coba kita perkecil jadi 0,1. Oke, 0,1 kita dapat 85,2. Negatif. Sekarang kita coba lebih perkecil lagi. Jadi kotaknya kita lebih perkecil lagi. Dari yang segini, mungkin kita segini. Ini masih 0,25 ya. Jadi kita bisa kecilin lagi. Sehingga ketika 0,01 yang kita dapat adalah 85,33. Ini kita kecilin seberapa kecil pun nanti hasilnya masih ada 85,33. Oke, boleh. Oke.